Hai guys, hai girls, hai Youth for Christ. Kita ketemu lagi di acara Youth for Christ saat ini. Dan salam kenal ya teman-teman. Nama saya Janet Josephine Mintarjo yang saat ini melayani di GKI Bromo Malang. Nah, bersama-sama saat ini kita akan merenungkan Ben Hinnom yang akan diambil dari Yeremia 19 ayat 1 sampai 15. Tapi sebelumnya mari kita bersatu, bersehati, memohon Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama. Dan biarlah Engkau memberkati kami, memberikan kami pemahaman agar apa yang kami baca, dengar juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pusat refleksi kita yang berjudul Ben Hinnom itu diambil dari Yeremia 19 ayat 6 yang mengatakan, "Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Tempat ini tidak lagi disebut Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembantaian." Teman-teman, youth sekalian, ada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh John Lennon yang berjudul Imagine. Bayangkan. Dalam lagu itu mengatakan, bayangkan kalau tidak ada surga maupun neraka. Nah, Chrisye pun juga pernah mendendangkan sebuah syair yang sama yang mengatakan andai surga dan neraka tidak pernah ada. Nah, teman-teman, lalu apa kata Alkitab secara khusus tentang neraka itu? Nah, di dalam Alkitab ada sebuah tempat yang disebut Ben Hinnom atau Gehinnom atau lembah Hinnom. Nah, tempat ini dicatatkan sebagai tempat yang mungkin sangat dibenci oleh Allah. Karena di tempat itu orang Israel berpaling dari Allah dengan menyembah Moloch. Nah, yang membuat Allah benci bukan saja karena Israel itu menyembah Moloch, tetapi karena mereka mengorbankan anak-anaknya sendiri sebagai persembahan. Hal yang tidak pernah ada di dalam hati Allah. Dan oleh karena itu umat Israel tidak pernah diminta untuk melakukan persembahan itu. Nah, apa yang dilakukan umat Israel di lembah Hinnom itu merupakan sebuah kekejian di mata Allah. Sehingga di Ben Hinnom itu kita bisa menemukan pada zaman itu bukan sampah yang dibakar, tetapi anak-anak manusia dibakar di tempat itu. Itu sebabnya tempat itu disebut kemudian menjadi lembah pembantaian, sebagaimana dikatakan oleh Yeremia. Nah, teman-teman, lembah pembantaian Gehinnom itulah yang kemudian menjadi awal mula terciptanya muncul kata Gehenna dari Gehinnom yang kemudian diartikan sebagai neraka. Dari bacaan hari ini teman-teman, kita diajak untuk menyadari bahwa neraka ternyata tempat yang digambarkan sebagai lokasi penyiksaan dengan api yang tidak kunjung padam itu ternyata berada di dunia ini. Sekarang di lokasi itu sendiri memang tidak ada lagi bekas-bekas penyiksaan. Tetapi kita dapat membayangkan bahwa neraka dalam berbagai bentuknya memang dapat kita jumpai sekarang di tengah dunia ini, di bumi ini. Ketika orang menyakiti sesamanya, baik melalui ucapan dan tindakan-tindakan, maka pada saat itu mereka sedang menciptakan dan menghadirkan neraka bagi teman-teman di sekitarnya. Coba teman-teman, Youth for Christ, mari kita ingat-ingat. Adakah ucapan atau tindakan kita kepada orang lain yang membuat mereka jadi tersiksa seperti sedang berada di neraka? Ada pertanyaan refleksi teman-teman untuk kita yang bisa kita bawa di dalam perenungan. 1.
kita diajak untuk kembali merenungkan mengapa Allah membenci praktik pengorbanan anak-anak di lembah Gehinom. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan agar kita tidak mencipta neraka di tengah dunia ini. Youth for Christ, kiranya Tuhan menolong kita dan kita memohon kembali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyebut dan mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah dunia ini, kami pun mau terus berkomitmen menjalankan segala yang Tuhan perkenan bagi kami menyatakan kasih dan menyatakan belayan kasih Tuhan itu dalam tindakan nyata bagi sesama kami. Untuk itu Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, kami membutuhkan perlindungan-Mu. Dan untuk itu kami pun mengingat keberadaan anak-anak yang Engkau kasihi di tengah dunia ini yang kerap kali menjadi korban-korban malpraktik dalam berbagai macam kasus dan keadaan. Kami berdoa Tuhan, kiranya belas kasih-Mu juga terus menyapa mereka, menolong, menguatkan mereka, bahkan Engkau juga memakai orang-orang di sekitar mereka termasuk kami untuk dapat menyampaikan penderitaan yang mereka alami, juga menghiburkan bahkan menolong mereka keluar dari penderitaan itu. Hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan kami dapat melakukannya. Kami menyerahkan anak-anak-Mu ini juga setiap keberadaan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Youth for Christ renungan kita hari ini. Kita bertemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti Youth for Christ, like, subscribe, dan kita bertemu lagi. See you!